Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Miftahul Ulum, Muhammad Laib Ar-Rasyad, Munawir Badawi, dan Yunita Sari akan sedikit memaparkan tentang teori etologi. Pengertian teori etologi. Etologi sendiri berasal dari kata Yunani yang diambil dari dua kata, yakni ethos yang berarti etika atau perbuatan, dan logos yang berarti ilmu. Etologi sendiri secara etimologi berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang sebuah kebiasaan atau karakter. Namun etologi sendiri lebih dahulu dikenalkan sebagai ilmu perilaku hewan. Etologi adalah suatu cabang ilmu zoologi yang mempelajari perilaku atau tingkah laku hewan, mekanisme, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ilmu ini mempelajari perilaku atau karakter hewan digunakan dalam pendekatan ilmu psikologi perkembangan. Para etolog sendiri memandang bahwa insting merupakan sifat dasar hewan dan aspek penting dalam memahami perilaku manusia, karena hal tersebut tidak jauh beda. Etologi muncul sebagai kontributor penting terhadap teori perkembangan manusia karena ahli ilmu hewan Eropa, terutama Konrad Lorenz pada tahun 1903 sampai 1989. Lebih sering bekerja dengan angsa Eurasia, Lorenz mempelajari pola perilaku yang pada awalnya dianggap telah terprogram dalam gen burung, yakni mengikuti induknya dari lahir. Mengenai teori perkembangan etologi itu sendiri, dari perkembangannya memandang bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi dan evolusi. Teori ini juga menekankan bahwa kepekaan kita terhadap jenis pengalaman yang berubah sepanjang rentang kehidupan, dan di sini adalah kuncinya waktu. Penamaan, imprinting, dan periode penting critical period merupakan konsep kunci. Meski demikian, penelitian dan pemaknaan teori etologi masih kekurangan bahan-bahan yang akan meningkatkan teori tersebut hingga ke tingkat sejajar dengan lain. Secara khusus, hanya sedikit atau bahkan tidak ada dalam pandangan etologi klasik yang membahas mengenai karakteristik hubungan sosial sepanjang rentang kehidupan manusia, karena sesuatu yang harus dijelaskan oleh teori perkembangan manapun. Teori etologi sendiri klasik lemah dalam mensimulasikan studi dengan manusia. Salah satu dari beberapa penerapan penting teori etologi pada perkembangan manusia meliputi teori kelekatan John Bowlby pada tahun 1969 sampai 1989. Bowlby sendiri menyatakan bahwa kelekatan pada pengasuh selama 1 tahun pertama kehidupan memiliki konsekuensi penting sepanjang hidup. Di sini artinya adalah seseorang, atau kalau di sini mungkin hewan yang menjadi pengasuh pada tahun-tahun pertamanya ketika ia baru saja lahir, itu akan mempengaruhi perkembangannya di kemudian hari. Pendekatan metodologis dalam etologi, yakni pendekatan yang memahami tingkah laku dengan setting yang alamiah. Langkah-langkahnya, yang pertama, mengetahui informasi tentang spesies tersebut sebanyak mungkin.
Kedua, mengamati tingkah laku khasnya. Ketiga, membandingkan dengan tingkah laku spesies yang lain. Fase-fase kelekatan perkembangan manusia dalam teologi. Fase pertama, yakni merespon kepada seseorang. Di sini, fase tersebut terjadi pada bayi yang baru lahir, sampai sekiranya umur 3 bulan. Kemudian, yang kedua adalah fokus hanya terhadap orang-orang yang dikenalnya. Fase ini terjadi pada rentang umur 3 bulan sampai 6 bulan. Di sini bayi akan membedakan mana orang yang dikenalnya dan yang tidak. Maka dari itu, intensitas kedekatan dengan orang-orang di sekitarnya sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif terhadap orang-orang sekitarnya. Fase ini terjadi pada rentang umur 6 bulan sampai 3 tahun. Di sini bayi akan merasa tertarik dengan teman sebayanya. Dan merasa ingin berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki yang menarik perhatian oleh si bayi tersebut. Kemudian menunjukkan tingkah laku persahabatan. Nah, di sini fase ini terjadi pada umur di atas 3 tahun. Kelekatan seorang anak mengikuti arah yang serupa dengan proses pencetakan imprinting pada hewan. Imprinting adalah proses di mana hewan belajar stimuli pemicu untuk melepaskan insting-insting sosial mereka. Sedangkan pada manusia dapat juga mengamati proses serupa meskipun berkembang sangat lambat. Maksud di sini adalah pencetakan itu ya karena ketika bayi lahir, ia akan memproses apa-apa yang di sekitarnya, dan pada saat otaknya sudah mulai berjalan, ia akan meniru apa yang sering dilihatnya, sering didengarnya, dan sering diperhatikannya. Maka dari itu di sini usaha orang tua sangat penting dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Kemudian mekanisme perkembangan. Yang pertama, etologi menekankan pada proses biologis yang berinteraksi dengan pengalaman. Yang kedua, sebagai tambahan dari perubahan biologis panjang rentang kehidupan, terdapat kemampuan belajar yang innate, umum, dan spesifik. Yang ketiga, kemampuan belajar yang dibangun sampai sistem saraf, etologi. Kemudian yang keempat, etologi juga mempelajari perilaku yang dipelajari, yang ditujukan untuk adaptasi. Sekian dan terima kasih. Sedikit pemaparan dari perwakilan kelompok 7. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.